Oke. Pulang itu jaga toko. Diminta orang tua untuk nerusin atau memang ada? Ya 50-50 lah. Mereka sebenarnya mereka pingin tapi itu bebas juga. Oke. Tapi karena pulang terus ngapain ya udah jaga toko aja gitu. Ya akhirnya jaga toko. Nah, di situ saya mulai nggak nyaman karena semangat pagi Sobat Sukses. Pada hari yang luar biasa ini saya didatengin oleh seorang muda yang luar biasa dari Pulau Dewata. Saya seharian bersama dengan Yudis. Terima kasih Pak Hermanto. Terima kasih waktunya. Yudis, atas waktunya. Luar biasa. Keliling-keliling sama saya seharian. Yeah. Dan saat ini kita ada di Fossa Tower, adalah world class business space di kota Surabaya ya. Jadi tadi juga sempat keliling-keliling ke Idea Hub dan beberapa lantai ya bisnis tadi. usaha dari grup Tankop ya. Iya, terima kasih. Aku senang banget tadi dari Avian ke Cleo terus ke Fossa akhirnya keliling. Dan mengunjungi beberapa bisnis usaha yang lainnya meskipun hanya kantornya aja. Luar biasa, tapi aku lihat kagum saya Pak, bener Pak. Ya. Biasanya selama ini cuma dengar di luar, setelah lihat sendiri kan lain ya, beda ya. Gitu Wah luar biasa. Iya, tadi di AIC juga menarik nggak itu ke sangat, museum juga? Iya, luar biasa. Lihat mulai dari toko kecil, saya lihat kok sampai ya. Ada apa namanya orang pengembangan terus labnya segala ya. Iya, Tiadanti ya. Nggak banyak loh yang kayak gitu benar. Luar biasanya biasa. Kalau usia sudah deketin di atas 50 udah di zona nyaman ya. Iya. Nggak mau kerja udah. Bener. Maunya cuman santai. Apalagi kalau orang udah sampai titik tertentu sudah dibilang sukses gitu, akhirnya stuck biasanya. Ya ini Pak Hermanto tidak pernah istirahat. Ya hobi ya, saya suka ya. Ketemu dengan Yudis kan saya juga belajar juga. Waduh, terbalik saya yang banyak belajar dari Bapak. Ini saya sharing-sharing dengan Sobat Sukses ini kan gunanya juga mereka supaya bisa mendapat inspirasi ya, pengalaman-pengalaman dari anak muda seperti Yudis begini ya. Saya sering datangkan toko-toko tentu yang bisa memberi aura positif ya. Iya, jadi itu berguna sekali bagi para milenial dan anak-anak muda sekarang ya. Semoga ya. Lebih banyak belajar ke Pak Hermanto aja ya. Makanya ini saya ingin tanya ini, Yudis ini kan dari muda ya, itu memang sudah diarahkan orang tua kemana waktu itu? Ada nggak cerita tentang cita-cita, visi gitu? Ya, sebenarnya orang tua saya bebas aja sih, tidak ada mengarahkan. Cuman mereka dulu kalau backgroundnya papa mama itu ada bisnis travel dan toko triplek lah ya, gitu kan pengusaha kan ya. Ya, biasanya kan ingin anaknya itu juga nerusin gitu. Betul. Tapi dia bebas ya, memberi kebebasan. Sebenarnya mereka bebaskan. Kebetulan saya memang hobinya waktu itu pada saat kuliah dan selesai kuliah cuman sulap aja waktu itu. Wow. Bener-bener. Jadi waktu kuliah pun sudah sulap? Iya, ya? Saya jualan dulu, jualan alat sulap. Oh, itu waktu kuliah yang pertama? Karena itu kan ngambil double major ini ya? Iya, saya 1-2 kali saya. S1-nya yang pertama? DKV. Terus habis itu masuk ke selesai hukum, itu ya? kuliah lagi ya. Ke arah hukum. Betul, kan? Jadi iya. waktu DKV itu sudah suka sulap ya? Iya, saya sambil nonton ya. Waktu itu di TV ada acara-acara sulap, saya datang ke studio TV nonton live gitu ya. Terus karena hobi, kebetulan waktu itu ya uangnya pas-pasan. Caranya adalah jualan. Ya saya kulaan gitu. Kalau orang sini kulaan, saya cari di mana sih bisa beli alat sulap murah banyak gitu ya. Saya beli terus saya jual ke teman-teman gitu ya. Dulu door to door masih waktu itu tahun 2008. 2008 jualan alat sulap terus sampai lulus akhirnya keterusan itu Pak. Jualan alat sulap. Jadi waktu kuliah pun sudah sempat ngisi-ngisi acara-acara nggak? Acara sedikit. Ulang tahun? Ya sedikit tapi karena waktu itu kan masih beginner ya, pemula saya baru belajar. Belum aktif di ini sosial media ya? Belum, waktu itu Facebook baru mulai, Facebook 2005. Belum sosmed belum aktif ya? Belum. Ya itu dari situ terus jualan akhirnya saya lihat peluangnya. Wah kalau sulap nih apa ya yang bisa dapat income lebih besar? Ternyata jawabannya adalah perform. Dengan kita melakukan performing itu lebih besar income-nya. Itu. Kalau jualan aja terbatas karena pembeli alat sulap tuh sedikit. Sangat niche. Ya orang suka nonton sulap tapi kalau disuruh bayar mereka nggak mau. Bahkan di Indonesia kalau ada show sulap berbayar itu nggak terlalu ramai biasanya. Akhirnya saya mutusin, harus perform ya. Perform saya belajar. Itu dulu kan saya pemalu orangnya. Sangat introvert. Akhirnya memberanikan diri. Introvert ya malah? Iya, dulu saya tuh minderan. Akhirnya
Ternyata cara ngilangin introvert tuh saya ngerasa belajar, punya skill, ya terus punya modal pelan-pelan ya. Akhirnya kenalan banyak orang, memberanikan diri lah. Mulai itu di Bali lebih seringnya. Perform di cafe, di resto, di birthday, wedding semua. Nah itu sobat sukses ya. Jadi kalau ada orang-orang yang mengklaim Anda itu introvert, itu jangan you punya mindset itu merasa you introvert nggak bisa berubah. Ternyata you bisa berubah ya. Jadi dengan dilatih terus menerus ya, dengan belajar. Akhirnya saya lihat kan ekstrovert sudah. Dipaksakan. Iya, tapi akhirnya bisa menjadi sosok yang bisa mengutarakan karena waktu itu keinginannya kan. Waktu itu saya berpikir gini Pak, awal-awal terutama waktu buat YouTube ya dan perform sulap. Ternyata orang yang malu itu kalah sama yang nggak malu. Betul. Ya akhirnya nekat. Dan mindset ini harus dirubah dari orang tua juga ya, dari siapapun. Kadang wah ini anak saya ini pendiam, anak saya ini nggak bisa kalau bicara dengan lain. Nah itu akhirnya bisa masuk ke pikiran seseorang dan dia merasa benar begitu. Iya. Kalau dia mau bicara, oh enggak lah, saya pendiam kok. Atau mungkin kalau dia dicap nakal, wah iya memang saya jadi nakal. Dia nggak bisa kalau diem, dia harus nakal memangnya. Dia kan seseorang yang nakal gitu. Benar. Jadi itu harus dirubah kan ya. Hati-hati. Bisa dirubah, bisa dirubah. Jadi memang harus dimulai dari diri sendiri ya, yang mau terus belajar, yang memang kepingin untuk berubah menjadi lebih baik. Benar. Ya, luar biasa sekali. Dan akhirnya kenapa ya kok masih ngelanjutin ke sekolah hukum lagi gitu? Oh itu sebelum perform. Jadi waktu saya selesai dari kuliah yang pertama ke Bali, akhirnya saya jaga toko orang tua. Pulang itu jaga toko. Diminta orang tua untuk nerusin atau memang ada? Ya 50-50 lah. Mereka sebenarnya mereka pingin tapi itu bebas juga. Tapi karena pulang terus ngapain ya udah jaga toko aja gitu. Ya akhirnya jaga toko. Nah, di situ saya mulai nggak nyaman karena dari pagi sampai sore diam di toko gitu ya. Sedangkan hobinya tuh pingin ketemu orang. Saya pingin jadi diterima di masyarakat gitu loh. Pingin nggak malu gitu ya. Akhirnya nyuri-nyuri waktu terima job sulap gitu ya. Itu tadi saya bilang main di wedding, di birthday. Terus tahun berjalan waktu itu kan belum banyak job sulapnya. Setahun jaga toko tuh aku bilang aduh malas nih ngapain ya. Udah sekolah lagi aja deh gitu. Aku waktu itu awalnya nggak sengaja lihat di koran. Zaman waktu itu ambil S1 di kota mana itu? Yang pertama di Karawaci, di Tangerang. Tetap di Jakarta ya. Yang pertama. Yang kedua? Yang kedua di Denpasar. Oh sudah di Denpasar. Iya kan sudah pulang saya sambil kuliah boleh ya ambil kuliah aja. Tapi yang kedua itu sudah full biaya dari jualan alat sulap. Kuliah di Denpasar. Jadi bisa mandiri ya. Iya, kuliah yang kedua itu tahun 2012, lulusnya 2016. Terus meritnya kapan? Saya merit 2019. Oh, jadi setelah lulus. Ya. Itu kerja dulu. Meneruskan sulapnya? Sulap, terus tapi akhirnya shifting ke YouTube. Di tahun berapa? 2016. Jadi itu waktu 2016 lulus juga. kuliah, saya mulai bikin YouTube. Dan di sana menemukan apa? Dunia yang lebih nyaman atau lebih ya lebih nyaman sebenarnya. Dan lebih prospek juga? Lebih prospek. Lebih prospek. That's why kenapa sekarang aku bilang Magician Pro di Indonesia itu sudah sedikit sekali karena ya bisa dibilang setengah pensiun semua lah. Karena sudah gimana ya, menurun lah prospeknya kalau sulap. Jadi lebih tinggi di sosial media, jauh. Sekarang sangat open ya dengan dunia digital gini. Semua butuh konten. Sekarang hampir semua corporate punya konten kreator masing-masing. Ya seperti itu. Di 2016 kan masih belum populer ya. Belum, sangat belum. Skala, betul. Kan nggak bisa dapatkan penghasilan pada tahun-tahun itu. Waktu itu bisa tapi sedikit. Bisa tapi sangat kecil. Jadi mulainya di 2000 berapa? Itu 2016 saya buat YouTube, 1 tahun tuh bakar duit. Saya ingat waktu itu 2016 selama 1 tahun itu konten bayar-bayarin. Ya kan ada satu tim, terus saya sewa kamera, sewa lensa. 1 tahun tuh bisa hilang 100 sampai 200 juta. Wow. Itu uang ngumpulin dari jualan sulap itu. Itu dibuang buat ngebangun channelnya. Akhirnya 1 tahun dapat 1 juta subscriber. Wow, cepet ya. Iya waktu itu bener luar biasa. Itu cepet ya. 2017 saya udah 1 juta subscribers. Dan setelah itu datang lah mulai endorsement datang. Baru kita terbuka matanya, wah ini ternyata bisa jadi income bener. Datang nih tawaran-tawaran gitu ya, diundang ke Jakarta dan segala macam. Kita seriusin akhirnya. Gitu.
Dan boomnya ini waktu pandemi ya? Iya bertahap, kalau saya bertahap. Di 2017 naik sedikit, 2018 naik sedikit, waktu pandemi 2000 berapa itu? 2019, 2020 itu rame banget memang. Iya, kan semua sudah nggak bisa kemana-mana, pada nonton YouTube gitu. Iya, betul. Saya mulai nggak lihat TV ya 2020. Iya. Jadi pada saat pandemi langsung handphone terus, jadi nggak pernah lihat TV. Iya, seperti itulah. Iya, jadi memang dunianya sudah berubah ya. Berubah. Ya tapi YouTube pun ternyata Pak ya setiap tahun ada eranya gitu. Memang kita harus adaptasi terus, belajar terus. Sekarang juga lagi belajar, sekarang perubahan ke konten vertikal sekarang. Ini dunia yang baru lagi bagi saya, karena di YouTube saya udah 8 tahun, kontennya panjang seperti ini kan, durasi panjang dan horizontal. Dan sekarang tuh eranya konten vertikal, durasi pendek. Berapa lama itu durasinya? Ya rata-rata kan basicnya 1 menit ya, cuman sekarang udah bisa lebih katanya. Kalau di YouTube, di Instagram 1 menit, di TikTok sekarang udah bisa lebih dari 1 menit. Nah ini kita mulai menyesuaikan lagi karena kontennya vertikal, jadi belajar lagi sekarang. Wow. Tapi you punya passion ini sebelumnya kan di sulap ya? Iya. Akhirnya bergeser. Bisa jadi entertainment. Ini gimana prosesnya kalau you pengalaman Yudis gimana? Jadi awalnya sebenarnya memang YouTube saya dibangun untuk mempromosikan sulap dulu. Oh, awalnya memang tetap ke arah sulap ya? Iya, 2016 maunya promo sulap. Ternyata demand-nya berbeda. Oh, jadi kelihatan dari yang like, dari komen-komen. Bener, tawaran kerjaannya sih Pak, kayak orang-orang yang mau endorse itu brand-brandnya, aku lihat bukan ke arah sulap. Bukan, tolong kamu buat kayak gini, pokoknya mereka maunya viral aja gitu. Ada misalkan nih contoh brandnya kasur. Coba deh kamu bikin konten apa dengan kasur gitu biar viral gitu. Selalu permintaannya viral. Ada datang brand permen nih. Permen. Mungkin tuh temannya Bapak juga tuh. Permen. Terus dia minta tolong dibuatin konten ini, kamu senam di tengah jalan gitu. Oke, terus aku pikir-pikir gitu ya. Lama-lama itu geser dari sulap itu jadinya produksi konten. Jadi kreativitasnya harus dimunculin terus. Jadi nggak sebatas di sulap, tapi mereka maunya bikin video gitu loh. Akhirnya ya bergeser, tapi aku jalanin karena aku anggap ini masih di ranah entertainment. Gitu. Jadi untuk meraih kesuksesan itu jalannya itu memang berliku ya. Kadang yang you inginkan sulap, tapi di perjalanan bisa berubah, geser. Yang penting you bisa menyesuaikan ya. Nah itu karena bisa peluang. Beradaptasi ya. Iya betul. Dan tetap nyaman kan. Tetap you enjoy kan. Iya kalau saya dan memang akhirnya suka. You juga belajar hal-hal yang baru kan. Iya. Nah itu luar biasa ya. Karena banyak orang yang akhirnya putus di tengah jalan. Terus dia merasa, saya bukan ini passionnya, tapi dia putus dan mulai dari nol lagi. Nah kalau mulai dari nol lagi, ngulang lagi. Itu dia bisa ngulang sampai seumur hidup, itu bisa ngulang 5-10 kali itu. Akhirnya tetap di hari tua pun gak dapat apa-apa kan. Iya. Ya kalau aku waktu itu jadi lihat memang peluang. harus cari benarnya, tetap harus bergairah dulu. Benar. Kalau gak bergairah, gak mau belajar, ya akhirnya nanti cari alasan terus ya. Betul. Alasannya yang terus dicari. Wah ini bukan zamannya sulap, bukan ini. Tapi berhenti dia. Kan sayang kalau begitu. Tetap kita kan diberi kreativitas yang gak terbatas harusnya. Iya. Luar biasa. Senang sih waktu itu aku lihat peluang. Maksudnya, wow ini ada peluang kerjaan ya. Ternyata bikin video gitu. Dan di setiap video saya tuh kan selalu halnya beda-beda Pak. Iya. Nah, saya berusaha bikin konten, bikin video yang beda lagi. Jadi kerjaan ini menyenangkan bagi saya, nggak bosenin gitu loh. Iya. Dan akhirnya you juga punya tim sekarang banyak sekali ya. Nah saya tuh beruntung ya, kebetulan rata-rata teman-teman konten kreator yang gede-gede itu di Jakarta. Kalau untuk ukuran daerah saya lumayan bersyukur lah bisa jadi seperti hari ini. Ya sekarang timnya ada 15 orang. Cuman menghandle YouTube saya aja. Makanya tadi anak-anak banyak inget loh. Oh dari Bali. Iya benar. Yang diingat justru dari Bali. Iya, karena sebagian brandingannya memang itu, YouTuber Bali gitu. Sehingga nanti klien-klien yang ada event ke Bali, mereka invite-nya saya gitu. Itu memang kadang-kadang diplot seperti itu. Tapi marketnya Indonesia nasional, jadi kita bikin judul video, bicara itu berusaha lafalnya Indonesia. Tuh, tapi memang dilabelin konten kreator Bali. Ngomong-ngomong waktu pandemi itu yang paling terpukul itu kan Bali ya. Iya betul. Tiap kali ke Bali itu merasa aduh ini bagus sekali tapi sangat sepi gitu. Tapi kan dari Surabaya kan deket. Jadi saya secara reguler memang paling suka ke Bali. Main ke Bali. Iya.
Dan sekarang kalau ke sana, waduh, udah ramai sekali. Ramai lagi. Tapi belum ngalami kemacetan lagi. Belum puncak loh, karena tamu Cina tapi belum ada. Sudah mulai macet kan di mana-mana. Betul. Wah, kalau tamu China sudah datang lagi itu luar biasa, semakin hebat itu. Sekarang baru Australia aja sama lokal. Iya. Turis dari Cina itu ada 150 juta yang keluar dari Cina setiap tahunnya. Gila itu seperti satu negara yang keluar itu. Jadi potensinya memang luar biasa sekali. Iya. Nanti kita tunggu aja deh, Pak Hermanto juga katanya mau bikin ini ya, hotel lagi ya di Bali ya. Oh iya. Bali memang, karena saya melihat potensi di sana memang luar biasa. Betul. Jadi saya sudah beli lahannya sudah cukup lama ya. Sebelum pandemi saya sudah. Sebelum beli. Pandemi ya. Di pandemi saya juga beli. Jadi ya beli terus gitu. Ya, memang ya kalau saya juga sadar betul sebenarnya kalau industri saya entertainment terbesar adalah Jakarta. Di Bali itu paling nomor 1 sampai sekarang adalah pariwisata memang. Betul. Iya. Pariwisata nggak ada yang bisa. Betul. Jadi sebenarnya pingin juga suatu saat nanti kalau ada kesempatan kita main pariwisata nanti. Iya. Ya. Karena dengan sosial media online ini kan nggak ada batas sesungguhnya. You mau di Bali, mau di Jakarta, orang mana tahu ya kalau you nggak ngomong itu kan nggak tahu juga. Tapi you sering kontennya aja di daerah itu kan. Iya. Sesungguhnya nggak tahu you dari daerah mana kan. Dan yang lihat kan juga udah nggak ada batas juga. Iya betul. Yang nonton sekarang justru terbesar dari Jakarta. Yang nonton, kemudian baru Jawa, baru Bali. Iya. 10% sekarang yang nonton luar negeri malah. Oh ya? Sudah sampai tembus. Jadi berarti ada edisi pakai Inggris juga? Enggak, sekarang YouTube udah canggih. Mereka bisa ada subtitle otomatis gitu. Meskipun nggak jelas subtitlenya tapi kadang salah-salah. Iya, kadang salah-salah. 7% dari Malaysia yang nonton. Jadi 3% dari selain Indonesia dan Malaysia. Oke. Tuh, bener sih. Ya. Digital emang hebat sih. Sobat Sukses, ini adalah buku ketiga, The Entrepreneur. Salah satu buku dalam trilogi of inspiration perjalanan hidup saya. Sekarang, hidup membawa saya ke phase berikutnya. Hermanto Tanoko sebagai The Entrepreneur, jalan yang sudah saya pilih. Di buku ketiga ini menceritakan kisah saya ketika mulai masuk ke 8 bidang usaha yang kita bertumbuh dalam naungan Tankop. Seiring berjalannya waktu, pengalaman mengajarkan saya arti sukses sesungguhnya. Kesuksesan saya ada di dalam keluarga dan bisnis yang berdampak positif bagi banyak orang. Inilah hasil dari nilai yang saya yakini bersama seluruh keluarga, yaitu richer. Pertama, respect. Kedua, integrity. Ketiga, komitmen. Keempat, happiness. Kelima, excellence. Dan keenam, relationship. 6 nilai itulah yang menjadi budaya keluarga dan terus menemani perjalanan hidup kami. Ini waktunya Anda menciptakan legacy, baik dalam keluarga, bisnis, dan kehidupan. Mari kita warnai kehidupan masing-masing dengan jalan hidup yang sudah kita pilih. Stay humble, stay positive, stay on fire. Jadi ke depan ini Yudis mau kemana lagi nih? Ngembangin apa lagi? Selain ini kan sekarang banyak rananya ini ke hobi. Kalau YouTube channel keluarga ya? Iya, konten saya hobi, challenge, sama family. Oke. Tapi ke depan sebenarnya kita pingin, ya sudah cukup saya 8 tahun berkonten mah udah lumayan capek. Kalau dengan teman-teman yang satu angkatan, sebenarnya saya ketinggalan. Rata-rata mereka udah punya usaha. Ya jadi ke depan kita plan 2023 masih branding Yudis nih mau diperbaiki 2023, nanti 2024 kita mau mulai bisnis lah mudah-mudahan. Bangun, mungkin bisa bikin produk atau sebenarnya saya pingin di ranah entertainment, jadi bikin PH. Untuk di Bali kan bisa bangun gini production house video yang bagus buat hotel-hotel mungkin. Mau bikin manajemen artis juga bisa di Bali kan, belum ada di Bali. Fotografer kan juga ya. Fotografer sudah lumayan banyak. Istri saya kalau ke Bali mesti cari fotografer. Iya. Kan ingin berkunjung ke daerah-daerah yang belum pernah dikunjungin. Iya, bawa ya gitu. Itu kan juga nggak ada habisnya itu. Itu banyak. Kalau fotografer banyak di Bali. Potensinya ya, karena tempat turis kan ya. Betul.
Dan pasti banyak turis yang akan ke sana dan dia nggak tahu tempat-tempat yang indah itu yang bisa didokumentasikan itu di area mana. Iya. Banyak itu sesungguhnya. Apalagi sekarang wedding kan juga di sana semua. Betul. Kalau weddingnya cuma itu aja, orang sudah nggak mau loh. Mintanya yang baru lagi, terus begitu. Jadi dia mau yang spesial kan, karena sekali dalam hidupnya kan ya. Dan sekarang tuh terus tereksplor loh Pak. Jadi makin hari makin kesini ketemu aja ini ada air terjun baru, ada ini baru kebuka aksesnya. Mau kreativitasnya juga mau lebih kan, nggak mau yang sama dengan yang lain. Nah itu kan opportunity sesungguhnya. Iya seperti itu. Karena yang datang ini berbeda-beda. Banyak betul. Dari banyak negara juga. Iya. Luar biasa. Karena saya ke negara-negara lain, menurut saya sih nggak ada yang seindah Bali sih. Bali itu semuanya indah, makanannya nyaman ya. Kemana-mana juga ya transportnya aja kadang cuma macet ya. Iya betul kan jalannya kecil-kecil. Kecil-kecil. Kalau Pak Hermanto mungkin udah keliling dunia mungkin ya. Iya. Tapi saya paling senang ya Bali, Jepang, Swiss. Ya, cuman itu aja. Iya. Negara yang lain-lain nggak terlalu saya. Nanti mungkin punya rumah di Bali mungkin. Bali ini ya kalau saya nggak ada rumah kan tetap ada hotel itu kan. Anggap rumah saya ya. Saya bisa pindah-pindah ya. Mantap ya punya hotel sendiri ya. Hotelnya nggak satu lagi banyak nanti. Iya dan di Bali semua nanti. Jadi ada beberapa. Dan saya memang bangunnya yang bintang 5 plus ya. Yang luxury juga. Nanti kita review kalau sudah jadi nyaman ya. Nanti saya undang ya. Nanti kita review nanti. Iya. Kita ada juga kemarin beberapa kali kerja sama hotel-hotel di Bali. Iya. Nah jadi review gitu. Iya. Dan enak kan ya, kalau di Bali itu orang-orangnya kan juga sangat welcome ya. Iya, orang Bali baik-baik. Jadi di masa pandemi, saya lihat juga, wah kalau beli-beli barang itu kasihan ya mereka karena yang datang itu kan sangat berkurang sekali gitu ya. Hanya 1-2 pembeli gitu ya. Wah, memang butuh perjuangan yang panjang karena hampir 3 tahun itu. Ya itulah waktu itu Bali terpukul karena ekonomi ini ya pariwisata. Mati total waktu itu. Betul. 2 tahun tuh Pak. 2 tahun. 2 tahun. Makanya saya sering beberapa kali. Setiap tahunnya itu hampir 4-5 kali bisa lebih bahkan ke sana liatin lahan, liatin daerah-daerah. Tapi sekarang jadi ada sedikit impact bagus. Banyak anak muda yang mulai bikin usaha sekarang. Oh banyak. Iya banyak sekarang. Yang pindah ke Bali loh. Dari Jakarta. Oh dari Jakarta Surabaya, juga. Rumahnya pindah ke Bali loh. Iya. Jadi mereka ngomong udah saya pakai Zoom aja. Saya kemana-mana saya juga berhubungan dengan orang luar negeri. Saya nggak perlu tatap muka juga bisa di Bali. Jadi pindah itu ke Bali. Kalau di Bali katanya kualitas hidupnya enak gitu. Ya mungkin yang suka pantai ya, terus suka suasana. Ya mungkin bisa pindah ke sana jadinya. Kan nyaman gitu. Tapi hati-hati jangan terlalu nyaman juga nanti. Kenapa? Jadi insting kerjanya berkurang nanti. Oke. Karena terlalu nyaman. Karena di sana memang benar-benar enak Pak hidup itu. Dan daerah-daerahnya yang belum maju sekarang saya lihat mulai berkembang juga. Iya. Seperti daerah Sanur ya. Iya. Itu mulai bertumbuh cepat. Apalagi mau dibangun rumah sakit kan di sana. Iya betul. Rumah sakit besar terus sekali. Nanti akan ada ini ya, timpak yang besar ya. Iya. Dari Amerika. Iya. Jadi dari Denpasar sekarang ke timur, ke barat berkembang semua. Mau bikin tol juga. Tol juga rencananya ya. Iya. Tol sampai di Negara. Sampai di Jembrana itu. Berarti kalau nanti bawa mobil dari Surabaya bisa lebih cepat ya? Lebih cepat. Kalau sudah ada tol bisa lebih cepat lagi. Betul. Dan kalau ada timpaknya ya tentu itu sangat positif ya. Ya. Daerah yang ada timpak biasanya akan hidup. Gitu. Hidup. Ya. Dan itu besar katanya nanti. Besar ya? Oh iya. Karena itu Paramount ya? Paramount. Dia juga bangun tol, katanya udah invest 40T atau berapa atau 400T saya lupa. Ya, impact bagus lah bagi Indonesia kalau semakin banyak orang-orang Indonesia yang akhirnya nggak perlu keluar negeri kan. Ya. Cukup ke sana aja. Jadi duitnya muter-muter di situ. Dan 1 jam misalnya bisa ke arah Denpasar dan sekitar kan hidup semua kan jadi. Jadi semuanya saling memberi impact yang positif itu ya. Karena rame kok, Denpasar sekarang mulai rame. Makanya sekarang berapa bulan terakhir ini saya kerja aja macet. Oh ya? Iya, udah mulai rame. Kalau mau jadi content creator, bagi saya tetap yang pertama harus punya core skill-nya Pak. Jadi orang-orang sekarang tuh semua kan mau jadi content creator, tapi harus tahu apa yang mau dikontenkan. Contoh misalkan ahlinya adalah otomotif ya udah bikin konten otomotif gitu loh. Atau
kamu ahlinya tanaman, ya udah bikin konten tanaman. Fokus ya? Iya, jadi